Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar ketenagakerjaan Indonesia. Namun sebelumnya seperti biasa, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, seperti informasi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa insya Allah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mulai pada tanggal 1 Desember 2021 nanti memberikan izin kepada warga negara Indonesia untuk terbang langsung dari Jakarta menuju King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Informasi ini tentu disambut gembira oleh sebagian masyarakat Indonesia yang sudah lama tertahan di Indonesia dan belum bisa balik ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia, baik dalam tujuan bekerja maupun melaksanakan kegiatan ibadah umroh di dua kota suci yang ada di Makkah maupun yang ada di Madinah. Sekali lagi sahabat-sahabat kalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tanggal 1 Desember nanti insya Allah pintu akan dibuka bagi 6 negara termasuk Indonesia. Mereka sudah diberikan izin oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk memasuki negara tersebut mulai pada 1 Desember 2021 yang akan datang. Pertanyaannya adalah, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para ekspatriat yang ingin terbang ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama tentunya paspor ya. Paspor yang Anda miliki saat ini tidak boleh kurang dari 6 bulan masa berlakunya. Jadi pastikan sebelum berangkat ke Kerajaan Saudi Arabia, paspor yang Anda miliki tidak boleh kurang masa berlakunya dari 6 bulan lamanya. Jika kurang dari 6 bulan, maka Anda harus memperpanjang paspor tersebut sebelum memutuskan untuk terbang ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, Anda harus menyiapkan vaksin ya. Vaksin, semua jenis vaksin itu sudah diizinkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, termasuk 4 jenis vaksin yang sudah digunakan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia maupun 1 jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Yang 4 vaksin itu misalnya diantaranya adalah AstraZeneca, kemudian Moderna, yang ketiga adalah Pfizer, yang keempat adalah Johnson & Johnson. Adapun Sinovac maupun Sinovac yang dipakai oleh pemerintah Indonesia masih boleh dilakukan atau masih bisa digunakan. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mensyaratkan harus ada vaksin booster 1 lagi dengan memilih salah satu di antara 4 vaksin yang direkomendasikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Apakah kemudian menggunakan Moderna, Pfizer, AstraZeneca, ataukah Johnson & Johnson. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan vaksin Sinovac atau Sinopharm masih bisa masuk wilayah Kerajaan Saudi Arabia dengan catatan harus ditambah dengan 1 dosis vaksin booster yang digunakan untuk melengkapi persyaratan untuk masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian persyaratan selanjutnya yang ketiga adalah bahwa nanti ketika sampai di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, teman-teman harus siap menjalani karantina selama 5 hari. Jadi selama ini ada sebagian orang masih bisa masuk ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia dengan catatan dia harus dikarantina atau transit di negara ketiga sebelum mereka sampai ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Regulasi ini kemudian direvisi sehingga nanti ketika teman-teman yang berangkat dari Indonesia, dia sudah bisa terbang dari Jakarta menuju ke Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Lalu di sanalah mereka melaksanakan karantina mandiri di hotel-hotel yang telah disiapkan. Untuk diketahui sahabat-sahabat sekalian, biaya untuk karantina selama di Jeddah itu ditanggung secara mandiri. Jadi biaya-biaya yang timbul selama karantina di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, tepatnya di Jeddah nanti, maka teman-teman harus mengeluarkan biaya sendiri untuk segala kebutuhan akomodasinya, baik makan minumnya, kemudian sewa hotelnya, dan hal-hal lain yang dibutuhkan selama melaksanakan karantina. Dan juga sahabat-sahabat sekalian, sebelum berangkat ke Saudi diharuskan untuk membooking
hotel 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi bagi teman-teman yang sudah saat ini bersiap-siap untuk berangkat ke wilayah kerajaan Saudi Arabia, maka harus membooking hotel 3 hari sebelum mereka berangkat ke wilayah kerajaan Saudi Arabia. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, yang harus disiapkan bahwa tes PCR sebagai syarat untuk penerbangan dari Indonesia menuju ke wilayah kerajaan Saudi Arabia. Jadi tes PCR ini harus betul-betul disiapkan minimal H-1 sebelum keberangkatan dilakukan. Jadi itu informasi-informasi tambahan seputar informasi terkini terkait dengan perkembangan di wilayah kerajaan Saudi Arabia. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar sampai kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.